Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasa'ih Diniyah karya Qutbid Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, wa minal gurubatil azimah wal fadailil jasimah ta'allumul Qur'anil Karim wa ta'limuhu. Wa dzalika min furudil kifayat al-muakkadat. Termasuk ibadah yang agung dan termasuk fadilah keutamaan yang sangat besar, yaitu ketika seseorang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkan itu Al-Qur'an. Wa dzalika min furudil kifayat al-muakkadat, ini termasuk fardu kifayah, artinya setiap daerah harus ada orang yang tugasnya itu mengajarkan manusia Al-Qur'an. Kalau tidak ada sama sekali, ya berarti satu desa berdosa. Kalau sudah ada yang mengajarkan, maka kewajiban yang lainnya gugur. Dan itu tergantung daerahnya ya. Kalau daerahnya kecil ya mungkin satu tempat cukup. Tapi kalau daerahnya besar ya disesuaikan. Ya mungkin ada desa sebelah barat, misalnya timur, ya ini disesuaikan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian yaitu orang yang dia mempelajari Al-Qur'an kemudian dia mengajarkan itu Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud di sini seperti yang kita jelaskan kemarin ya. Bukan dia memerintahkan orang untuk memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, tapi dirinya sendiri jauh daripada Al-Qur'an. Bukan khairukum itu namanya. Khairukum itu orang yang belajar Al-Qur'an, memahami makna Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkan isi Al-Qur'an. Di samping itu masih ditambah dia ngajari orang. Ya, mulai tidak bisa baca sampai bisa mulai tidak lancar baca sampai lancar baca, sampai menuju kepada ma'aninya, arti-arti Al-Qur'an. Kemudian mengarahkan mereka untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Ini adalah khairukum. Ya, sebaik-baik kalian yaitu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan itu Al-Qur'an. Karena itu pernah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sebenarnya beliau ini mujtahid. Jadi sekelas seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, sekelas mereka. Cuman memang pengikutnya dan pencatatan mazhabnya itu tidak seperti 4 mazhab yang terkenal itu. Beliau pernah menyatakan ketika dikatakan kepada beliau, ar-rajul yata'allamul Qur'an ahabbu ilaik. Ada orang yang belajar Al-Qur'an itu lebih Anda senangi, lebih Anda sukai, atau laki-laki yang yaghzu fi sabilillah, dia berperang jihad di jalan Allah. Mana yang lebih Anda senangi wahai Imam? Sufyan Ats-Tsauri ini menjawab, qal bal yata'allamul Qur'an. Saya lebih condong, lebih suka sama laki-laki yang mempelajari Al-Qur'an daripada yang jihad fisabilillah. Ya. Kenapa? Karena yang dimaksud ya ta'allamul Qur'an ini seperti yang kita pahami kemarin itu. Ya.
bukan hanya bisa baca, tapi dia memahami makna Al-Quran dan mengetahui perintah Al-Quran, mengetahui larangan Al-Quran, mengetahui janji-janji Allah bagi orang yang mengikuti Al-Quran, ancaman-ancaman Allah bagi orang yang tidak mengikuti Al-Quran, dan seterusnya. Kalau orang sudah ya ta'allamul Quran seperti itu, ya pasti dia yaghzu fi sabilillah. Ya, tapi kalau orang yaghzu fi sabilillah, ya beda-beda, macam-macam. Ada yang ya ta'allamul Quran betul-betul, ya 100% dia memahami, ada yang 50% dan seterusnya. Karena itu beliau lebih condong kepada orang yang ya ta'allamul Quran tadi itu. Bukan hanya belajar begitu saja ya. Karena fadilah jihad fi sabilillah itu besar. Karena itu yang dimaksud ya ta'allam itu seperti tadi. Nah. Baik. Wa yanbaghi lil qari' li kitabillah. Selesai. Kemudian beliau berkata, dan juga seharusnya bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an, apal Al-Qur'an, an yastakthira min tilawatihi ana al-lail wan nahar. Yang banyak baca Al-Qur'an baik di waktu malam maupun di waktu siang. Disertai dengan tadabbur, ya, merenungi, wat tartil, jangan kesusu dengan adab dan memuliakan itu Al-Qur'an. Wal yahdhar kullal hadhar min hijranit tilawah. Dan hati-hati bagi penghafal Al-Qur'an, jangan sampai menghajar. Menghajar itu bahasa sekarang ini boikot ya. Itu boikot produk ini. Tapi Al-Quran ya. Apal Quran tapi tidak perhatian. Watarku ta'ahudil Quran, meninggalkan ya perhatian terhadap Al-Quran, padahal apal Quran ini. Maka orang yang seperti ini ya ta'arrad bidzalika linisyanih, menyebabkan akan lupa terhadap apalannya. Padahal orang yang sudah apal kemudian lupa dengan apalan Qurannya, itu termasuk dosa yang azim, a'zamudz dzunub, ya dosa besar. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyatakan uridat alayya dzunubu ummati, dosa-dosa umatku ini disodorkan kepada saya, dilaporkan. Ya, ini melakukan itu dilaporkan sama Rasulullah, ini melakukan ini, terus semua yang melakukan dosa ini dilaporkan sama Rasulullah semua. Ya. Tapi tetap dimintakan ampun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang dilaporkan amal kebaikan kita, beliau itu seneng, syukur. Oh berarti enak ya maksiat, engko Nabi sing jauh no ampunan. Ya. Wis ala kulli hal wis ya, ono sing nanggung. Ya, seperti orang tua yang punya dua anak. Yang satu dapat laporan dari gurunya dia berprestasi, ya. Kemudian kalau ke sekolah itu rapi, bukunya lengkap, pakaiannya rajin, ya, bersih dan seterusnya, duduk paling depan, memperhatikan, kalau ditanya jawab, memahami pelajaran. Yang situ laporannya elek-elek tok wis ya, menek pager, ndak gaya kaos kaki misalnya, atau rambutnya disemir, alpanya 1 semester 35 misalnya, ujiannya 0 terus, ya. Walaupun orang tua itu masih menganggap yo tetap anakku, tapi kan mengecewakan begitu ya. Yang pertama membanggakan. Nah kalau kita tak apa-apa maksiat, yang nanti Nabi yang mintakan ampun, ya memang kita, tapi kita termasuk umat yang mengecewakan hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita kepingin menjadi umat-umat yang membanggakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dosa-dosa umat ini disodorkan kepada Nabi, dilaporkan. Falam ara dzamban a'zam min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada satu surat Al-Qur'an atau ayat
yang diberikan itu surat dan ayat kepada satu laki-laki, artinya ditakdir apal, tsumma nasiyaha, karena tidak perhatian, ya jarang baca Quran, jarang ngelalar, akhirnya dia lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mari kono. Plunga-plungu. Apa tulisannya? Ya. Balenya nun wal qalami meneng mana. Wah, ini dosa besar, ini bahaya. Dia tidak perhatian dengan hafalannya, dengan Qur'annya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innalladzi yansal Qur'an ba'da hifdzih. Orang yang melupakan hafalan Qur'annya padahal dia sebelumnya hafal, yalqallaha yaumal qiyamah wa huwa ajzam. Maka nanti di hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan juzam. Juzam itu lepra itu ya. Penyakit ya yang merusak dagingnya manusia itu, kulitnya. Berubah merah sampai hitam, sampai bosok, sampai rontok dagingnya, bolong. Badannya lubang-lubang. Nah, ini untuk penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah ya, tidak ditakdir hafal Qur'an ya. Ya bukan gitu. Ya kita ada hafal Quran ini satu kekurangan. Ya kita ini tidak hafal Quran, itu kekurangan bagi kita. Lemah kita ini, tidak sempurna dan seterusnya ya. Nah, bagi orang-orang yang ditakdir hafal Quran, ya diperhatikan hafal Quran. Wis ndak wis anakku udah tak hafal Quran, ya jangan. Tetap, tapi selanjutnya juga disediakan orang-orang yang menguatkan hafalannya dia. Ya. Anak kuliah hafal Quran kok mlebu neraka akhirnya misalnya. Berjumpa sama Allah ya dagingnya rontok kabeh, repot iki. Tambahi isin awak-awak niki ya. Ya dihafalkan, kemudian didatangkan guru, ya dikumpulkan dengan orang-orang yang hafal Quran. Paham ya? Nanti kalau kawin dicarikan pasangan yang hafal Quran, kok semak-semakan. Nah, mari ngono buka no madrasah wis khusus tahfidz Quran. Nah, terjaga wis enak aman. Nyemak anak-anak wong dia juga terbantu hafalannya kan begitu ya. Ndak usah hafal-hafalan wis repot enggak akhirnya. Ya tetap anak-anaknya dijadikan penghafal Al-Qur'an, tapi begitu caranya ya. Diatur supaya hafalannya tidak hilang. Oh, itu fadilah luar biasa itu ya. Orang-orang yang penghafal Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya nanti. Waqad amara alaihi salatu wassalam sahibal Qur'an bita'ahudih. Kalau kita perhatikan hadis-hadis ini, Nabi ingin menyampaikan bahwa sing hafal Quran perhatikan. Dan beliau mengabarkan bahwa Quran itu paling cepatnya sesuatu yang hilang dari hati manusia. Lebih cepat daripada onta yang lepas dari talinya. Waqad kana lis-salafi rahimahumullah inayah tammah bi qiraatil Quran. Kalau kita kembali ya membaca biografi perjalanan hidup ya para pendahulu kita yang soleh, mereka itu memiliki perhatian yang sempurna urusan ya menjaga Al-Qur'an ini. Ya juga memiliki adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Maka di antara mereka pendahulu kita yang soleh, ketika mereka hafal Quran, maka Al-Quran itu dicicil ngulanginya, sehingga mereka khatam di setiap 1 bulan, khatam 1 kali. Ini bukan Ramadan loh ya. Oh itu Ramadan itu. Enggak, ini bukan Ramadan, tiap bulan. Tiap bulan dicicil. Ya sehari 1 juz, besok 1 juz, terus sampai 30 hari khatam. Diulang meneng alif lam mim lagi sampai hatam qul a'udzu birabbin nas, diulang lagi. Jadi penulan itu hatam. Nanti Ramadan mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih daripada itu ya. Kita kemarin Ramadan hatam apa enggak ya? Ya. Wa minhum fi kulli 10 layalin. Ada yang setiap 10 hari atau 10 malam hatam Quran.
Berarti sebulan khatam 3 kah? Tujuannya apa? Untuk menjaga Al-Qur'annya supaya tidak lupa. Jadi 30 juz itu dibagi 10. Berarti sehari 3 juz. Ngaji nih, ya. Ngulanginya itu sehari pagi sampai malam 3 juz, besok 3 juz. 10 dino khatam. Ya, ngulang lagi dari awal lagi. Wa fi kulli 8 layalin wa fi kulli 7. Ada yang setiap 8 hari. 8 hari atau 8 malam khatam. Ada yang seminggu sekali khatam. Ya. Biasanya dipaskan Jumat subuh misalnya. Paham ya? Dibaca dia mulai Jumat sore misalnya ngaji 7 juz misalnya, 7 juz setengah. Ya, besoknya lagi ngaji lagi 7 juz terus. Sampai Kamis itu terakhir. Khatamannya kapan? Subuh Jumat. Setiap subuh Jumat dia khataman Quran. Ini setiap 1 minggu sekali. Ada yang lebih dari itu? Ada. Setiap 3 hari khatam. Setiap 3 hari berarti 1 hari ngaji 10 juz. Subhanallah. Ya. Bisa orang seperti itu, bisa. Tidak kesel tak motoy misalnya, atau tidak kesel tak lidahnya, ya tidak nguntuk dah misalnya. Ya kayak kita nyekel HP gitu, sehari berapa jam, coba hitungan mulai benih. Tidak kesel dulu HP, tidak coplok motoy dulu HP. Besok jaman, kon nyekel HP ku jaman, mulai jam biru, jam sekian, tulis awan sekian, sore, maghrib, isya, sampai kabeh turu tulisan. Pirang jam delok HP. Ya. Kemudian katakan kepada diri kita, kok kuat delok HP, tak kesel dah. Loh kok ngatakan mereka orang-orang soleh kok kuat delok Al-Qur'an atau baca Al-Qur'an sampai 3 hari khatam. Kenapa? Karena asik. Seperti kita ngerol HP itu ya. Dia apa? Slide ya. Mari delok video iki. Mana video lain nih? Terus. Ya, kok guyu-guyu dhewe. Sing lainnya ndak sing guyu dhewe ya. Asik, enak. 1 jam, 1 jam setengah. Ya, kembang tangan kanan ditelek tangan kiri sing ini. Ya mereka ini membaca Al-Qur'an karena asik, ndak mandek-mandek akhirnya. Sampai 3 hari khatam 1 kali. Besok kepingin lagi. Seperti kita ngelihat HP meneh delok HP mana terus. Ya, karena tertarik. Ya, tertarik. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailah khatmah. Ada yang 1 hari khatam 1 kali. Ini bukan Ramadan. Jadi 1 bulan khatam 30 kali. Khatam 30 kah? 30 kali. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wal laila khatmatain wa ba'duhum 4. Ada yang lebih top lagi. Ya, pagi khatam 1 kali, malam 1 kali, ping 2 khatamannya. Ada yang pagi khatam 2 kali, malam khatam 2 kah? 2 kali. Enggak tahu ini bab karomah atau enggak, Allah alam. Wantaha ba'duhum ilal khatmi fil yaumi wal lailah 8 khatamat. Yang paling tinggi derajatnya para wali ini dalam 1 hari mereka khatam 8 kali, pagi 4 kali, malam 4 kali. Ya. Ini dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam an-Nawawi, wa hadza aktsaru ma balaghana, dan ini 1 hari khatam pagi 4 kali, malam 4 kali itu yang paling banyak bilangan khataman yang pernah sampai kepada kami dari orang-orang dahulu. Jadi ceritanya itu turun temurun bahwa fulan siang khatam 4 kali, malam 4
Itu paling top itu sudah, kata Imam Nawawi, yang pernah nyampe kepada kami. Dan itu kabarnya orang-orang yang soleh semua yang meriwayatkan. Yakni al-khatam fil yaum wal lailah 8 marrat. Satu hari berhasil khatam 8 kali. Wa kariha ba'duhum al-khatma fi aqal min 3 ayyam. Bahkan a'ni al-mudawama ala dhalik. Ada sebagian ulama yang kurang senang kalau ada khataman itu ya lebih sedikit atau lebih singkat dari 3 hari. Ini pendapat ya. Pendapat. Kenapa? Karena ada sabda Nabi SAW yang mengatakan la yafqahu, tidak akan memahami, artinya membaca dengan merenungi begitu ya. Man qara al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, artinya menghatamkan fi aqal min 3, ya, kurang dari 3 hari. Artinya 2 hari wis hatam, sehari wis hatam. Ditakut kenapa? Cepet-cepetan nanti. Loh, berarti wali-wali ku cepet-cepetan. Ya itu beda. Ini pembahasan kita ya. Kalau bisa wis mentok 3 hari hatam sekali begitu. Bagi kita ini orang-orang biasa ini, ya, apa ngaji hatam 3 hari hatam 1 kali, itu paling banter itu begitu ya. Kenapa? Supaya bisa memahami maknanya. Itu berarti wali-wali itu siapa itu? Ya itu kelasnya beda sama kita. Ya, kelasnya beda. Nah. Wah, ini di luar Ramadan ya. Kalau Ramadan Allah alam seperti apa mereka itu. Ada yang keluar dari rumah membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, jalan kaki ziarah ke kuburannya orang soleh. Itu jarak 3 atau 4 jam hatam di kuburan. Di melaku sekilo sampai hataman Quran, menghatamkan Al-Quran. Ya. Begitu juga Habib Ja'far bin Syekhon dan lain-lain itu keluar dari rumah baca Alif Lam Mim, ya sampai ke kuburan ziarah sudah Qul a'udzu binnas hataman, baca doa hataman. Ya kita ini apa nasib ini? Wis Ramadan wingi dah hatam. Ya saiki Quran dek dukure lemari belduken. Ya. Ngaji ini Yasin tok separuh maneh, mari ku mangan rawon. Alias tahlilan. Lek ana tahlilan nak ngaji wis. Ya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dibuka pintu hati kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan, mudah-mudahan diberikan taufik, diberikan hidayah, mudah-mudahan bisa rutin baca Al-Quran walaupun sedikit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.